Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Taurus, kali ini mari mau mengajak kamu, ayo kita pick a pile dulu dengan tema bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia. Ya, di sini nanti mari akan bagi 4 tumpukan kartu. Silahkan kamu pilih satu aja ya, biar tidak merancukan, membingungkan kamu dengan hasilnya gitu ya. Untuk kamu yang mau menseriusin pembacaan ini, boleh-boleh aja. Silahkan dulu bayangkan wajah orangnya dengan baik-baik, kemudian sebutkan nama lengkapnya dalam hati, dan baru kamu pilih salah satu ya. Kalau kamu mau jadikan ini iseng-iseng aja, boleh sih, nggak ada masalah ya. Oke, baik Taurus. Mari ambil 5 kartu untuk satu tumpukan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mari akan pakai di sini kartu pendampingnya ya, kartu oracle. Ini persembahan atau pemberian dari Mbak Cantik, Mbak Ike ya. Beliau ini juga punya channel tarot namanya Tarot Indonesia Sada Bahiti. Silahkan jalan-jalan ke sana ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, mari rapiin dulu biar kita enak ngelihatnya ya, jangan berantakan. Oke. Mari akan mulai dari sudut sebelah kirinya mari ya. Bagaimana jikalah kamu Taurus meninggalkan dia? Oke. Ya. Oke. Aku masih ingin memilih. Mungkin kamu bukan untukku, namun kau selalu di hatiku. Aku lelah dengan hubungan ini. Oke, baik. Antara mau menanti, mau menunggu, ingin memperbaiki, atau ingin pergi meninggalkan kamu. Jadi saya rasa kamu sedang terhubung dengan seseorang yang memang lumayan populer ya. Untuk asmara percintaan bukanlah sebuah hal yang sulit bagi dia. Maksudnya bahwa dia tetap akan bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan penggantinya kamu Taurus gitu. Tetapi tentu saja dengan kartu ini memperlihatkan bahwa keputusan untuk balik sama kamu pun tidak lebih sedikit daripada keputusan dia untuk ikhlas pergi melepaskan kamu. Gitu ya. Sekiranya pun kamu bersikukuh untuk tidak mau lagi, benar-benar ini ya, tidak mau lagi melanjutkan kisah percintaan ini dengan dia, namun dia kayak masih berpikir bahwa lah ini kan hidupnya aku juga gitu, jadi suka-sukanya aku, ketika kamu mau pergi ya silahkan kamu pergi, tetapi pilihanku adalah masih juga akan membuka pintu kesempatan kepada diriku untuk menyambung kembali apapun yang pernah coba kamu hentikan di situ. Nah, ketika misalnya kamu ini memang tidak mau lagi dengan dia, suatu saat orang ini bakalan balik lagi sama kamu di saat ketika dia pun sudah memiliki pasangan lain. Jadi tidak masalah bagi dia ya. Itu tidak menjadi sebuah pertimbangan bagi dia ketika dia ini sudah jalan sama orang lain ya. Dia tidak mempertimbangkan dari sisi hubungan dia yang saat itu nanti ya sudah jalan dengan seseorang ya, dia tidak mempertimbangkan itu. Yang mestinya dia di sini adalah
terus terkoneksi dan kemudian terhubung lagi sama kamunya gitu. Karena dia nggak bisa nih ngebohongin hatinya dia lah, orang memang dia cinta sama kamu gitu ya. Oh ya, orang dia memang punya perasaan yang lumayan dalam dengan kamu. Walaupun dia bisa menemukan seseorang yang cocok lagi untuk dia gitu ya, yang bisa lagi atau layak lagi untuk dijadikan pasangannya. Tapi bukan berarti bahwa kamu harus dienyahkan, kamu harus digeser dari sisi hatinya untuk memasukkan orang lain gitu ya. Jadi tidak. Jadi katanya ya kamu tetap ada dan orang lain itu akan dia berikan di sisi lain dari hatinya dia gitu. Jadi urusan dia dengan orang baru, dengan urusan dia dengan kamu, ini adalah dua hal yang dia akan coba untuk memungkinkan bahwa cinta terbagi hati ini akan terjadi dalam kisah hidupnya dia. Nah, di situ menyelingkuhin pasangannya dia demi bisa jalan kembali dengan kamu, itu saya rasa sudah menjadi pertimbangan, walaupun belum disadarinya untuk saat ini ya, tapi nanti akan dijadikannya sebuah pertimbangan yang baik juga. Nah gitu, aku lelah dengan hubungan ini, itu ada kartu 1 di situ ya. Iya, kamu tuh kalau mari lihat, memang di matanya pasangan kamu ini orang yang sulit banget untuk ditaklukkan. Di saat dia pun sendiri merasa bahwa kebebasan untuk dirinya sendiri itu ketika bersama dengan kamu agaknya berkurang ya, bisanya itu berkurang gitu. Nah, jadi kalau mari lihat bahwa kamunya sendiri sulit untuk didapatkan, di saat dia sendiri pun sebenarnya belum mampu, belum kuat untuk hanya berkomitmen, untuk hanya mendedikasikan dirinya terhadap hubungan asmara kalian ini. Nah, di situ ada beberapa keterbatasan yang dipercayai oleh pasangan kamu ini, keterbatasan dirinya ya. Ada beberapa hal di situ. Nah, ini bisa jadi memang agak mudah dia jatuh cinta ke orang lain. Ya. Kalau misalnya kamu melihat bahwa ini hanya urusan antara kalian berdua. Sekarang ini dia tidak menyelingkuhin kamu ya. Perselingkuhan bukan alasan dari kamu meninggalkan dia. Tapi dia karena mudah jatuh cinta lagi, mudah seneng, mudah suka sama orang lain, dia tidak akan berlama-lama terpuruk di kisah berpisahnya kalian ini ya. Tidak akan berlama-lama dia di situ. Dia akan cepat move on, dia akan cepat cari pengganti kamu. Walaupun cintanya dia tidak berkurang terhadap dirimu. Nah gitu. Saya rasa ini orang agak rendah percaya dirinya. Gitu ya. Dia selalu bisa melihat kekurangan dirinya dia ketika dia itu menjadi pasangan kamu. Ada ketidaklayakan di sini. Ketika dia menyaksikan dirinya ya, tidak layak dia. Nah, bisa seperti itu. Mungkin juga karena orang ini agak jauh lebih muda dari kamu ya. Dia merasa jauh lebih muda dari kamu. Jadi dia tidak melihat bahwa kemungkinan orang muda mempengaruhi pikiran yang lebih dewasa, yang lebih pengalaman. Nah itu tidak mungkin katanya di situ. Mencintai kamu untuk jangka panjang akan dilakukan oleh orang ini, tetapi memilih terpuruk karena cintanya dia terhadap kamu itu tidak akan dia pilih ya, tidak akan dia lakukan di situ. Nah, pacaran ini dia nanti bisa pacaran agak banyak ini kalau mari lihat. Ya, ketika dia sudah pisah dari kamu sampai nanti dia menemukan seseorang yang cocok banget untuk dijadikan sebagai suami atau istrinya dia. Itu ya.
Akan banyak petualangan-petualangannya dia sampai nanti dia merasa mantap untuk memilih seseorang ini menjadi pasangan pernikahannya dia. Nah, gitu ya. Datang ke kamu heboh, minta penjelasan kenapa kamu meninggalkan dia. Mari rasa enggak. Itu enggak dilakukan pasangan kamu ini. Dia akan lebih memilih untuk diam saja. Gitu ya. Dia akan lebih memilih untuk memastikan kamu paham bahwa dia bisa kamu akses kapanpun kamu mau. Nah, ada mode pasrah di sini. Tapi dia tidak bisa ini orangnya hidup tuh tanpa pasangan. Gak bisa. Dia mari rasa lumayan takut dengan kesendirian ya. Nah gitu. Dan satu sisi dia ya gimana namanya orang yang mudah seneng sama orang lain ya. Jadi kayak dia merasa bahwa selalu akan ada kasih sayang yang bisa dia berikan untuk orang lain. Jadi kalau dia sendiri terus arti hidup dia itu apa dong gitu ya. Sia-sia dong dia hidup ini tanpa dia memiliki seseorang, tempat dia mencurahkan perasaannya dia. Terlalu mudah dia untuk terlalu mudah dia rasa dirinya untuk terpuruk di sebuah kisah percintaan dengan kamu, Taurus. Bukan sebuah gambaran hidup yang dia inginkan. Dia bisa sayang sama kamu, gitu ya. Dia bisa cinta sama kamu, tapi bukan berarti dia hanya akan memakukan dirinya dia menunggu dan menanti kamu. Nah kita tidak mudah dia katakan untuk bisa menjadi pendampingnya kamu, Taurus. Nah gitu ya. Saya rasa dia akan cepat memaafkan kamu. Bagaimanapun caranya kamu untuk mengakhiri hubungan kalian ini. Mungkin kamu memilih dengan cara kasar ya, ngeblok lah gitu ya, tanpa pamit lah gitu. Atau mungkin ditutup hubungan ini dengan cara kamu marah, meledak, dan bahkan merendahkan dia mungkin ya. Tapi dia akan menyikapi itu dengan memberikan kamu maaf. Dia tidak akan menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang patut dibenci. Saya rasa orang ini cukup polos. Energi positif di dalam dirinya itu cukup besar, gitu ya. Sehingga kisah kalian ini tidak akan berurat berakar, merubah dia menjadi seseorang yang culas, seseorang yang menyedihkan. Nah, gitu ya. Dia akan cepat memaafkan kamu. Dia akan cepat untuk mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di sini. Nah, gitu ya. Tidak ada kemarahan modelnya ya. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam apapun di situ. Gitu. Karena dia tahu juga bahwa dia belum menjadi pendamping yang terbaik bagimu. Bukan seseorang yang kamu butuhkan untuk masa depannya kamu. Dia paham di situ. Gitu ya. Tetapi jika dia diberikan kesempatan, ya tanpa dia perlu memohon, meraung-raung, dia masih ingin tetap bisa jalan sama kamu. Nah, entah di saat begitu kalian berpisah ataupun nanti suatu masa di depan sana. Nah itu ya, tetap akan cinta, dan orang-orang seperti ini bisa mencintai dua orang di waktu yang bersamaan. Nah gitu, energi feminimnya terlalu banyak. Gimana ya, orang feminim itu kan pengennya tuh nyayangin siapapun gitu ya, atau menerima kasih sayang dari orang lain. Nah gitu. Nah
Jadi dia tidak akan terhenti. Kisah percintaannya dia hanya sampai di kamu. Nah gitu ya. Dia orangnya lumayan tahu diri di sini. Siapa dia yang sesungguhnya. Dia juga mampu memahami dari sisinya kamu. Seperti apa sih sosok pendamping yang kamu butuhkan. Dan jangan-jangan memang dari awal dia tidak memikirkan tentang masa depan hubungan kalian ya. Jadi di situ dia hadir ke kamu tanpa ekspektasi apapun, sehingga tidak akan membuat luka yang terlalu dalam ketika kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Rasa kesepian ya, rasa hampa itu yang paling kuat. Nah gitu. Dia tahu kamu dalam upaya untuk mengabaikan dia gitu ya. Dan di situ, apalagi kalau kalian selama ini lumayan intens bercakap-cakap gitu ya, lumayan intens terkoneksi, terhubung gitu. Nah jadi ada rasa yang berbeda kemudian ketika kamu memilih untuk pergi, dan dia akan mencari sosok orang lain yang menggantikan fungsinya kamu meramaikan hidupnya dia gitu ya. Dia akan cepat di situ menggantikan dirimu. Nah, di sana. Orang ini, mari lihat memang dia tuh kayaknya tidak terlalu muluk-muluk terhadap sebuah hubungan ya. Tapi ini kalau mari katakan tipe orang yang dewasa itu yang lebih cocok untuk dia ya. Tipe seseorang yang bisa mengayomi dia, tetapi juga tetap punya jiwa bebas di situ. Nah, kayaknya tipe-tipe kayak gitu nanti yang akan dia cari untuk menggantikan kamu. Nah, di sana ya. Orang ini daripada memilih konflik, saya rasa dia lebih memilih keharmonisan. Jadi yang mana kamu seneng aja lah Taurus. Yang mana kamu rasa yang paling tepat lah gitu ya. Tidak akan dia ganggu gugat di situ. Tidak akan dia usaha untuk menghentikan atau membalikkan pikiran kamu agar jangan meninggalkan dia gitu ya. Dan bahkan di sini nanti dia bisa nggak sadar bahwa kamu tuh udah pergi. Apa ya, gimana ya, pikirannya mengetahui tapi hatinya dia itu nggak sadar gitu loh. Makanya cinta ke kamu itu tetap akan ada, tetap akan hadir. Nah di situ ya. Baik. Jadi tidak terlalu terpuruk di sini. Mungkin beberapa masa di awal ya biasa ya, karena rasa sepi tadi, rasa hampa tadi. Tapi kemudian orang ini akan berjalan gitu ya, akan berjalan tanpa kamu. Nah, tapi kapanpun kamu mau kembali ke orang ini, dia akan ready, dia akan ada di sana. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik kartu kedua. Bagaimana jika kamu Taurus pergi meninggalkan dia? Oh, baik. Ini pasti akan minta kembali ke kamu. Nggak ada cerita di sini. Ini kemantapan di sini. Senyummu masih jelas terkenang. Aku masih cinta, tapi takut kau menolakku. Mengapa kau tiba-tiba berubah? Banyak pikiran, ya, banyak pertanyaan tentang keputusan kamu ini. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di pikirannya saja. Dia akan ngajak kamu untuk ngomong. Dia akan ngajak kamu untuk membahas tentang hubungan kalian ini. Nah gitu ya. Setidaknya dia merasa bahwa dia punya hak untuk mengetahui alasan pasti mengapa kamu pergi. Nah begitu ya.
di awal-awal bisa dia nanti itu memanipulasi keadaan biar kamu itu nggak pergi. Contoh, dia akan bilang dia sakit gitu ya. Dia akan cari-cari alasan ya. Dia bilang dia nggak punya duit, sehingga dia itu punya alasan untuk ngobrol sama kamu. Dia tuh punya alasan untuk bikin hatimu itu luluh lagi, iba dan kasihan ke dia. Nah, yang model-model kayak kita, pergi dari kamu tidak akan mudah, ya. Dia bisa nanti ada masa kamu ketahui dia pacaran sama yang lain, gitu ya. Ketika dia pacaran sama yang lain, itu berakhir orang yang kemudian dia tuju kembali itu adalah kamu. Ngajak kamu lagi, ayo balikan sama aku. Nah, itu ya. Tidak akan melepas kamu. Awal-awal dia itu bisa tidak akan tahu jalan terbaiknya untuk bikin kamu itu balik lagi sama dia. Bisa dia di situ mengalami kebingungan ya. Apa yang harus dia lakukan di sini? Makanya nanti bukan dengan cara positif dia menghentikan langkahmu meninggalkan dia, tapi tadi bisa dengan cara manipulasi. Apalah kayak gitu ya, biar koneksi kalian itu tidak terputus, biar koneksi kalian itu tidak terhenti. Awal-awal masa dia bisa diam gitu, tapi nanti ujung-ujungnya balik lagi sama kamu. Datang lagi sama kamu. Tidak bisa orang ini tidak mengetahui tentang kabarnya kamu, pikirannya kamu berikutnya tentang hubungan kalian. Dia tetap akan memastikan ya, apakah pikiran kamu telah berubah dari coba meninggalkan dia, berubah menjadi mau lagi balik sama dia. Nah gitu ya. Tetap akan cinta sama kamu. Nah gitu. Cara dia ngajak kamu balik itu bisa jadi tidak akan terlalu blak-blakan ya ngomong balik, tapi dengan trik-trik tertentu, dengan cara-cara tertentu. Nah gitu. Bahkan bisa jadi mempermainkan sisi lemahnya kamu untuk bikin kamu datang lagi. Terbayang-bayang oleh dirimu ya, dan bahkan dia bisa nanti menjadikan kamu sebagai acuan tentang sosok figur orang yang kemudian menjadi pasangannya dia ini. Nah itu ya. Ketika pun misalnya orang ini lihat kartu tarot gitu ya, atau dia langsung tanya sama kamu alasannya kamu itu pergi, atau dia cari informasi apapun ya tentang alasan kamu pergi ninggalin dia, tapi dia bisa tidak mempercayai informasi ini semua, bahkan jika informasi ini keluar dari kamu sampaikan langsung gitu ya. Dia bisa tidak mempercayai. Dia bisa bilang bahwa jangan-jangan kamu sedang menipu dirimu sendiri, Taurus. Kamu bilang kamu nggak bisa lagi sama aku. Kamu bilang kamu nggak cinta lagi sama aku. Tapi jangan-jangan kamu sedang bohong. Dia akan terus-menerus meyakini bahwa keputusan kamu melepaskan dia itu keputusan yang salah. Nah, gitu ya. Dia tetap akan yakin bahwa someday kamu itu akan balik lagi sama dia. Nah, gitu. Demi menunggu kamu, bisa orang ini menunda pernikahannya atau menunda mencari pasangan pernikahan. Nanti dia akan paling keras ini nanti pacar-pacaran aja gitu ya. Pacar-pacarannya ini maksudnya dia ya life kan must go on gitu ya. Hidup tuh kan mesti jalan gitu.
Jadi dia menyibukkan diri menunggu sampai kapan kamu tuh dan dia bisa kembali bersama. Gitu. Ketika dia jalan sama orang lain, energi dia itu masih akan dengan kamu. Nah, di sana ya. Kalau kamu menunjukkan pembacaan ini kepada suami kamu, istri kamu, itu semakin tidak akan mudah bagi dia untuk ngelepasin kamu. Walaupun surat pengadilan sudah keluar, papernya udah keluar, kalian sah, tidak lagi menjadi suami istri, dia bisa nanti ini tetap mengamini, tetap mempercayai bahwa kamu dan dia itu masih punya hubungan gitu ya, punya hubungan suami istri tadi. Nah, di sana ada satu sisi dirinya nanti yang akan dia bohongi, benar-benar lepas dari kamu. Ini saya rasa akan sulit ya. Tidak siap dia sebenarnya melangkah tanpa kamu. Tidak siap di sini. Kamu bisa lihat dia itu bergonta-ganti pasangan. Seolah-olah kehidupan dia itu baik-baik saja. Seolah-olah dia itu bisa tanpa kamu. Tapi harapan-harapan dia itu masih akan lama gitu ya. Memahami dan menyadari gitu tuh akan lama. Menyadari dan memahami bahwa kalian itu sudah tidak ada kemungkinan lagi. Nah, di sana dia tidak akan membombardir kamu gitu ya. Menunjukkan bahwa wah, aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Tidak akan dia tunjukkan terus-menerus ke kamu. Makanya kamu lihat bahwa dia hidup, dia jalan tanpa kamu gitu ya, seolah-olah dia bisa, padahal sebenarnya di situ nggak akan bisa. Nah gitu. Terhubung dengan kamu itu seperti sebuah kebutuhan, sebuah alasan dia hidup di sini. Gitu. Hampir-hampir kamu tuh tidak akan terganti. Itu tadi ekstrimnya ya. Menunda mencari orang untuk dia ajak menikah hanya demi kamu. Karena pikirannya masih dengan kamu. Dia mungkin tidak akan melakukan sebuah hal-hal yang kamu rasa penting ya. Untuk membalikkan pikirannya kamu. Dia tidak akan lakukan itu. Mungkin dia nggak mau atau karena dia memang nggak paham ya caranya. Tapi bukan berarti bahwa dia telah selesai. Dia cepat akan bisa memahami setelah selesai dengan kamu. Dia bisa menunjukkan bahwa ya terserah kamu Taurus, kamu mau pergi sama siapa terserah. Kamu mau berpasangan dengan siapa terserah. Seolah-olah aja itu. Tapi dia akan cari tahu terus tentang kamu. Dia akan mau terkoneksi terus dengan kamu. Biar dia dapat informasi lanjutan tentang dirimu gitu ya. Karena dia nggak percaya bahwa sebenarnya kamu tuh mau ninggalin dia. Nah gitu. Mungkin alasannya kamu karena dia yang duluan ya menunjukkan ketidakjelasannya dia ke kamu. Tapi bukan berarti karena dia tidak menunjukkan ketidakjelasannya ke kamu, itu lantas bikin dia itu menganggap bahwa kamu tidak berarti bagi hidupnya ya. Tidak lantas seperti itu. Ini ingatan orang ini kuat sekali. Maka kejadian-kejadian apapun yang dia alami dengan kamu itu akan tetap menjadi bayang-bayang bagi dia. Lihat itu tulisannya ya. Bahkan hanya senyumnya kamu nggak ngerti nih senyum yang kayak gimana gitu ya. Itu masih tetap akan kuat gitu. Bukan hanya sekedar senyum saja di sini, perlakuannya kamu gitu ya. Gayanya kamu, apapun yang ada di kamu.
itu akan tertancap menjadi memori yang bolak-balik hadir gitu ya di kepala dari orang ini. Nah, di situ yang dia imani, yang dia percayai adalah kamu tuh sebenarnya hanya berpura-pura saja meninggalkan dia. Makanya tadi ketika kamu pun memberikan alasan kenapa kamu memilih untuk mengakhiri, dia tidak akan mau mendengarkan alasan kamu itu. Dia akan mempercayai dirinya sendiri, yaitu mengatakan sebenarnya itu hanya gaya-gayaannya saja kamu untuk lepas dari dia. Gitu. Nggak percaya dia. Itu ya. Susah move on ini orang sesungguhnya. Susah lepas dari kamu ini sesungguhnya. Walaupun kamu rasa bahwa dia yang mancing kamu bersikap untuk pergi dari hubungan ini. Tapi dia tidak akan segampang itu ternyata. Itu ya. Apalagi kalau memang selama ini seolah-olah tidak ada alasan yang kuat di antara kalian berdua ya. Itu yang membuat dia tidak akan mempercayai bahwa kamu sungguh-sungguh mau pergi dari dia. Nah kita. Untuk terlalu heboh dengan kamu gitu ya. Saya rasa nggak mau ini orang. Terlalu heboh, terlalu vulgar gitu ya. Untuk menarik perhatiannya kamu. Kayaknya enggak mau ini orang. Karena mungkin juga dia paham ternyata kamu adalah orang yang punya pendirian ya. Atau mungkin dia menyadari ada hal yang fatal yang dia lakukan gitu terakhir kali. Nah, jadi dia tahu bahwa untuk bikin kamu balik itu tadi tidak akan gampang. Tapi dia akan mencoba ya, dia akan terus mencoba, tidak dengan gaya belak-belakan, tapi dengan cara ngirim-ngirimin signal lah sama kamu, gitu ya. Yang penting kamu tuh mengerti bahwa dia tuh punya perasaan ke kamu. Nah itu ya, aku masih cinta di sini, aku masih sayang sama kamu Taurus. Nah kayak gitu. Ya, oke baik. Itu untuk yang memilih kartu nomor 2. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Bagaimana jika kamu Taurus ninggalin ini orang? Wah, baik. Kamu yang aku butuhkan. Pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Aku masih ragu akan hubungan kita. Nah, itu ya. Jadi gini. Ketika kamu memilih pergi, apa yang kemudian terjadi dengan orang ini? Patah hati, sakit hati, tercabik-cabik, terluka. Gitu ya. Dia akan masuk kepada sebuah kondisi keterpurukan. Dia akan dikenalkan dengan perasaan ini loh sakit hati, ini loh rasanya kecewa, ini loh luka yang tak berdarah gitu ya. Dia akan diajak untuk menyaksikan bahwa ada rasa pahit yang sepahit-pahitnya apabila kamu memberikan hati kepada orang lain. Nah kita. Kegelapan sebuah kehidupan akan disaksikan oleh orang ini ketika kamu pergi. Mungkin di awal dia akan mencoba untuk masih bisa terhubung dengan kamu. Gitu ya. Ketika kamu memilih untuk pergi, tapi dia berharap bahwa kamu tidak memutuskan komunikasi dengan dia. Gitu ya. Bahkan ini bisa mencoba untuk mempengaruhi kamu. Dia akan coba mempengaruhi kamu untuk merubah pikiran kamu dari yang memutuskan untuk pergi. Ini kembali lagi ke dia.
Adakah keoptimisan orang ini tentang hubungan kalian? Ya, sesungguhnya selama ini ya, selama ini. Adakah keoptimisan dia dalam hubungan kalian? Saya rasa di situ pun dia sesungguhnya tidak optimis. Ada beberapa fakta, ada beberapa keadaan, situasi yang membuat dia yakin bahwa kalian ini sebenarnya hanya seseorang yang pernah menjalin hubungan, tetapi ini bukan untuk dibawa panjang. Dia sebenarnya menyadari itu ya. Tapi tidaklah sebegitu mudahnya melepaskan seseorang yang dia cintai, yaitu kamu, Taurus. Gitu ya. Akan hancur dia di sini. Akan patah hati dia di sini. Mempengaruhi kamu untuk beberapa saat ya, ketika kamu memutuskan untuk pergi ya, mencoba di situ itu ada. Tapi apakah dia akan mencoba dalam waktu lama, dalam sebuah tindakan? Saya rasa di situ enggak juga gitu ya. Tapi ketika dia pun nanti di sana diam, tidak melakukan apapun ke kamu, tidak mengambil tindakan apapun, merubah keadaan ini, bukan berarti bahwa dia akan selesai dengan kamu. Gitu. Dia akan menganggap bahwa kamu ini menjadi nafas bagi hidupnya dia. Dia tidak ikhlas di sini sesungguhnya kalau kamu tuh pun pergi tinggalkan dia. Tapi kalau kalian pun jalan, dia mengkadar dirinya gitu ya. Dia mengukur dirinya sampai seberapa layak, sampai seberapa kuat dia sebenarnya bisa menjadi pasangannya kamu. Nah gitu. Dia akan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja tanpa dirimu. Nanti akan ada masanya seperti itu. Dia akan tunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Tapi apakah dia baik-baik saja? Enggak. Gara-gara hubungannya dia bersama dengan kamu, dia bisa menghentikan langkahnya dia untuk mencari pengganti dirimu dalam waktu dekat. Orang ini kecenderungannya stuck. Ya. Stuck, ini ada 2 kartu yang menunjukkan dia stuck. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana masa depan dia kemudian ketika kamu tuh tidak ada. Ketika kamu tuh tidak hadir dalam hidupnya dia. Nah gitu. Ada rasa gamang nanti. Jadi memilih nanti dia ya untuk menambatkan dirinya dia ke kamu, ini akan terjadi dalam waktu lama. Tidak akan semudah itu dia menghapus kamu dalam hidupnya dia. Nah gitu. Orang bisa berkata apapun gitu ya. Orang bisa mencoba untuk menarik perhatiannya dia, biar dia nggak terlalu mikirin kamu. Orang bisa berkata apapun untuk mengajak dia move on dari kamu. Tapi pada kenyataannya dia tidak akan mendengarkan itu semua. Justru ketika orang menyuruh dia untuk mengikhlaskan hubungan kalian ini, di situ dia akan semakin kekeh. Di situ dia akan semakin kuat gitu ya, menunggu dan menanti kamu. Apalagi jika dia melihat bahwa kamu masih mau komunikasi dengan dia. Kamu masih mau terhubung dengan dia. Gitu ya. Itu akan membuat dia semakin mantap untuk nungguin kamu. Antara pedih dan cinta, itu yang akan membuat dia ini seolah-olah terikat. Tidak mampu tanpa kamu. Harus menunggu kamu. Nah gitu. Dia bisa merasa bahwa hanya kamu orang yang paling paham tentang dia. Yang lain itu nggak mengerti katanya.
Bisa jadi dia ini menganggap bahwa dirinya itu unik gitu ya. Tidak gampang untuk diterima oleh orang lain. Tapi ada satu sisinya kamu yang dia nilai bahwa kamu tuh kuat ngadepin dia. Kamu tuh mampu ngadepin dia. Gitu loh. Terus dia berpikir bahwa kemana lagi aku cari seseorang yang kayak kamu ini, Taurus. Kemana lagi akan aku temukan kayak gitu ya. Memaksakan kamu itu hanya di awal-awal saja. Kalaupun dia mau memaksakan kamu ya. Tapi kalau dilihat di sini sesungguhnya apakah dia memaksakan? Tidak, sesungguhnya nggak maksa. Ada satu sisi nanti dia ikhlas. Kamu mau sama siapa, dengan siapa, mau bagaimana hidupnya kamu. Dia akan ikhlas menyaksikan pertumbuhan dalam hidupnya kamu, pilihan-pilihan dalam hidupnya kamu. Tapi ikhlas di situ, ikhlas melepas tidak? Ikhlas melepas, iya. Tetapi apakah dia akan melepaskan dirinya dari kamu? Tidak. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Terserah kamu mau ngapain, tapi aku di sini nunggu kamu. Nah, itu maksudnya Mare. Tapi aku di sini nantiin kamu, Taurus. Aku nggak kemana-mana. Di sini juga bisa nih kayak analogi layang-layang ya. Dia melihat kamu terbang ke kiri, ke kanan, menukik ke bawah, naik lagi ke atas. Tapi dia di bawah sedang menyaksikan kamu gitu loh. Kamu tuh nggak akan lepas dari radarnya dia. Dia akan mencari informasi apapun tentang kamu, bagaimanapun caranya. Dan ini akan terjadi dalam waktu yang sangat amat lama. Dia akan stalking kamu gitu ya. Walaupun mungkin kamu sudah pindah ke belahan dunia mana gitu. Tapi dia akan hadir, dia tetap akan ada. Dia nggak akan ganti nomor HP-nya. Bahkan dia akan sangat amat mempertimbangkan untuk dia pindah tempat. Gitu ya. Dia takut bila masa kamu datang, ya, kamu sulit untuk menemukan dia. Nah gitu. Ketika dia menyaksikan pertumbuhan-pertumbuhan dalam hidupnya kamu, dia sakit di situ. Dia takut bahwa kamu tuh akan benar-benar mematikan cintamu untuk dia. Nah itu ya. Semakin dia sering stalking kamu, semakin dia sering cari tahu tentang kabarnya kamu, semakin dia tuh nggak bisa lepasin kamu. Dalam pikirannya dia, gitu. Tapi dia tuh nggak akan ganggu gugatnya kamu, gitu ya. Dia nggak akan mengincar itu pasangan kamu berikutnya untuk ngejelek-jelekin kamu lah, untuk apalah gitu ya. Kayaknya itu nggak akan dia lakukan. Tapi dia jadi gini ya, cari tahu tentang kamu, makin sakit makin nggak bisa pergi. Nah itu, ini gambarannya. Makin sakit dirasakan orang ini, makin dia justru nggak bisa lepaskan kamu. Sedang kayak tarik layang-layang itu tadi gitu ya. Susah kamu ya, angin kenceng, kamu meliar ke sana ke sini, kamu terbang ke sana ke sini. Dia tapi tetap menahan kamu di situ dalam pikirannya dia ya, dalam pikiran ini ya, bukan dalam tindakan ya. Tidak dimanifestasikan dalam tindakan. Makin dia sakit di situ, makin dia terbelenggu, makin dia merasa bahwa dia harus memantapkan dirinya untuk nungguin kamu gitu. Padahal kalau dia bisa dalam pikiran pun bisa melepaskan kamu, baru di situ dia sesungguhnya merasa damai. Tapi itu tadi ya, main orang ini kuat. Pikiran orang ini lumayan kenceng.
Nah, namanya pikiran ya. Pikiran itu lebih cepat ya, dan lebih ini ya. Pikiran itu adalah satu-satunya hal yang paling menentukan bagaimana sikapnya kita. Nah, pikiran dia tertambat ke kamu gitu ya, sehingga itu yang bikin dia nanti sangat sulit sekali move on dari kamu. Nah, di sana menata hubungan yang baik dengan kamu, dia itu pun tidak mampu, dia pun tidak bisanya di situ. Dia sadari di situ ada kekurangan dia, ada kebutuhan kamu, gitu ya. Tapi melepaskan kamu pun tak akan mampu segampang-gampang itu. Makin hari makin sakit ini orang rasa. Tapi tadi seperti Mari sampaikan, tapi semakin sakit dia ke kamu, oleh kamu, semakin bikin dia tuh tidak bisa berpikiran jernih. Cerita move on itu semakin tidak ada. Dia akan bisa bilang, aku tersayat-sayat olehmu, aku ini olehmu Taurus, begitu olehmu gitu ya. Aku hancur olehmu. Tapi kemudian berdiri kembali. Itu bikin dia, itu akan menjadi perkara yang susah bagi orang ini. Nah, di situ dia akan punya cinta model lain terhadap kamu, ya. Dia akan punya cinta yang tidak biasa terhadap kamu, Taurus. Nah, kita butuh waktu panjang untuk memahami bahwa keputusan kamu itu meninggalkan dia menjadi sebuah pintu awalan baru bagi hidupnya. Nah, di sana ya, tidak mengusik kamu dalam tindakan di depan sana gitu, tapi dia akan terusik sendiri oleh informasi apapun yang dia terima tentang dirimu. Nah, di situ ya, dia mau ini nunjukin bahwa aku kuat kok tanpa kamu, tapi sebenarnya tidak kuat. Ada langkah-langkah tepat yang akan dia lakukan dalam hubungan kalian ini, tidak, gitu ya. Tidak ada di sini langkah tepat untuk memperbaiki kembali, gitu ya. Tidak ada. Gitu. Memperbaiki dirinya saja pun dia sulit. Jadi memperbaiki hubungan kalian, gitu ya, berkemampuan dengan baik untuk memperbaiki hubungan kalian pun Mari rasa sulit juga. Nah, itu ya. Oke, baik, kita tinggalkan yang nomor 3. Mari kita masuk ke file nomor 4. Bagaimana jika kamu Taurus ninggalin dia? Wah, ini hancur. Ini hancur. Ya, aku terus memikirkanmu. Apakah aku satu-satunya di hatimu? Aku ingin kau tahu isi hatiku. Wah, ini memang Mari rasa sih agak kurang ikhlas dia ya. Itu macam petir di siang hari. Apabila kamu tuh mengucapkan secara langsung bahwa kamu ingin berakhir dengan orang ini. Entah. Akan banyak penolakan dari orang ini. Tidak mau dia melepaskan kamu. Itu ya. Bahkan ketika dia tidak mau melepaskan kamu, membawa kesengsaraan baginya, nggak apa-apa, dia bilang. Untuk beberapa tahun di awal, jika kamu ternyata benar-benar punya keputusan yang kuat untuk lepas ya. Ini kasusnya, contohnya ya, kamu menikah. Karena alasan kamu menikah dengan orang lain, baru kemudian kamu meninggalkan orang ini gitu ya. Jadi kamu pun mau balik ke dia walaupun kamu ternyata punya perasaan ke dia, kan tuh tidak bisa segampang itu ya. Soalnya sudah ada sebuah ikatan yang kuat yang sekarang sedang kamu jalani gitu kan. Nah, tetapi orang ini ya, dia akan membutuhkan waktu yang sangat amat panjang untuk bisa berdamai dengan keadaan. Gitu.
Aku terus-menerus memikirkanmu. Di awal-awal kamu lepas dari dia, kengerian, ketakutan, kecemasan, penyesalan, ya, itu muter-muter di kepalanya orang ini. Itu bolak-balik menghujam dia di awal-awal, gitu. Tapi nanti beberapa tahun berikutnya kemudian berubah ini ya, dari pemikiran yang mengerikan, ini berubah menjadi dia akan mengingat kamu dari sisi keindahan peristiwa kejadian indah yang pernah kalian lakoni. Nah, berubah nanti. Dia akan merindu kamu gitu ya. Karena kemudian bayang-bayang wajah kamu yang cantik gitu ya. Atau senyum kamu yang manis, perawakan kamu yang gagah, bagaimana cara kamu menyentuh dia, bagaimana cara kamu berucap mesra ke dia. Itu yang kemudian hadir di bayang-bayang orang ini ya. Baru kemudian yang surga lah ya, surga yang pernah kamu hadirkan dalam hidupnya, itu yang lebih banyak masuk gitu ke kepalanya dia gitu. Ketika kamu melangkah, dia berharap bahwa kamu tidak akan pernah mencintai orang lain sebesar kamu mencintai dia. Nah itu ya, mungkin ini menjadi sebuah harapan yang muluk-muluk, tapi ya dia punya hak ya, punya harapan seperti itu ya. Walaupun kamu menikah dengan siapapun di sana, tapi dia berharap bahwa kamu tidak akan pernah mengalami sebuah peristiwa indah seperti yang kamu alami bersama dengan dia. Jadi harapannya dia adalah cinta kamu kepada orang lain hanya separuh besaran cintanya kamu terhadap orang ini. Agak aneh ya, agak aneh di situ. Nah, dia berharap bahwa dia yang paling spesial bagi kamu. Dia berharap bahwa selama ini kamu tuh tulus terhadap dia. Walaupun pada akhirnya kamu memilih untuk pergi. Gitu. Gitu ya. Dia berharap bahwa kamu itu memiliki cinta yang sama besar seperti besaran cintanya dia untuk kamu. Nah, itu ya. Dia ingin bahwa selama ini gitu ya, atau sepanjang hidupnya kamu tuh mengalami sebuah kehidupan ya, atau gambaran cinta ya tentang hubungan kalian ini seperti gambarannya dia di kepalanya dia gitu loh. Maksudnya gini, nanti dia akan menciptakan skenario-skenario walaupun itu sebuah kebohongan gitu ya, tentang indahnya cintanya kalian, dan dia berharap kamu juga punya ilusi yang seperti itu. Nah, di sana. Nanti dia kurang lebih akan mencontoh jalan hidupnya kamu ya. Nanti kurang lebih dia akan mencontoh jalan hidupnya kamu. Jadi misalnya gini. Kamu tahun kapan akan menikah gitu ya. Misalnya kamu nanti tahun 2026 menikah. Nanti dia kalau bisa dalam tahun yang sama dia pun kepengen menikah juga itu. Biar dia ngikutin kamu terus gitu. Jadi di kamu itu bisa menjadi role model bagi dia. Gitu ya. Hati dan pikiran dia tertambat ke kamu, tapi hidupnya dia secara dunia nyata itu tetap akan jalan. Nah bahkan itu tadi ya, kamu akan jadi role model. Kamu akan menjadi acuannya dia berikutnya bagaimana. Misalnya dia ngelihat kamu tuh makin sukses, makin jaya gitu ya. Kamu secara karir makin bagus, secara keuangan makin mapan gitu.
Nah, dia nanti akan contoh juga seperti itu. Oh, kamu lagi fokus ke arah sana, aku juga akan fokus ke arah sana lah. Nah, gitu dia orang ini. Tapi sebelum itu, ya, sebelum dia melepaskan kamu, dia akan datang dulu ke kamu. Dia akan mengusahakan lagi hubungan kalian ini. Ketika kamu bilang kamu mau lepas, ketika kamu mungkin ngeblok dia, kamu nggak ngomong-ngomong nih, kamu langsung ngeblok dia. Apa yang dia lakukan situ? Dia akan beraksi. Oh, nggak bisa katanya, nggak bisa. Tanpa kamu aku tuh nggak bisa, gitu ya. Dia akan melakukan apapun untuk ngeberesin atau memperbaiki hubungan kalian ini. Dia akan coba terus di situ. Lah, orang harapan dia ke kamu tuh kan kuat gitu. Ini di awal-awal kamu minta pisah ya. Nggak mau dia gitu. Hubungan kalian akan menjadi titik fokus bagi hidupnya dia. Walaupun dia punya deadline pekerjaan di sana atau apalah gitu ya, kewajiban dia di luar sana. Tapi dia akan mendahulukan ngebenerin hubungan kalian lagi, tarik perhatian kamu lagi. Dia akan coba dulu di awal-awal. Nah, di sana. Tapi ketika kamu tuh sudah tidak mau, kamu menolak dia terus-menerus, ya nggak ada jalan lain ya. Dia akan lepaskan kamu, tapi bukannya dia benar-benar lepaskan kamu, dia akan terus mengintai kamu di sini. Dia akan terus mepet kamu di sini. Makanya sampai kamu akan menjadi role model bagi hidupnya dia berikutnya. Nah, dia akan kejar kamu tuh di awal-awal. Gitu ya. Dengan mengutarakan bagaimana perasaannya dia ke kamu, dia berharap bahwa kamu tuh mau nanti balik lagi ke dia. Nah gitu, akan terus cari cara gitu ya, cari kesempatan untuk ngebenerin hubungan kalian ini. Gitu. Saking takutnya dia kehilangan kamu ya di awal-awal. Saking ngerinya dia merasa bahwa sekarang dia akan jalan sendiri tanpa kamu. Rasa takut dia itu justru menghadirkan sebuah motivasi, sebuah energi baru di dalam dirinya ya, untuk ngejar kamu, untuk pepet kamu dulu gitu. Dia akan buka lembaran baru dengan cara-cara baru untuk bikin kamu tuh kembali hatinya kamu lagi ke dia. Nah di situ ya. Karena planning orang ini punya hubungan yang panjang sesungguhnya dengan kamu. Entahlah model apa ini ya, entah kalian LDRan, bahkan tidak pernah ketemu gitu ya. Nggak pernah ketemu langsung, selama ini chatting-chattingan aja gitu. Tapi dia kayak yang udah serius banget ini sama kamu. Gitu ya. Tidak mau main-main dia ini sama kamu sesungguhnya. Apalagi ternyata jika orang ini yang kamu pikirkan ini sudah jadi suami atau istrinya kamu ya, mempertahankan rumah tangga kalian, itu akan dia usahakan duluan gitu. Mempertahankan ini bahkan bisa dia bertahun ya, setahun, 2 tahun berusaha untuk tetap kuat dengan kamu. Tapi move on pun dari kamu tetap terbuka kemungkinan itu ya. Hanya saja sebelum dia move on dari kamu, dia akan meyakinkan kamu bahwa dia serius, dia sayang, dia cinta terhadap kamu. Nah, di sana ya. Jadi gini, dia tuh nggak akan mau 1 hari 2 hari gitu ya, kamu lose contact dari dia, kamu mencoba menghilang dari dia 1 hari 2 hari sampai seminggu, awal seminggu pertama. Oh ini resah, makin resah, makin bikin dia semangat untuk datengin kamu. Marah, kecewa, takut ya, itu nanti campur aduk di dia gitu ya.
Tapi ini bisa jadi tidak akan dia tunjukkan ke kamu. Soalnya mau bikin kamu nyaman dan kembali lagi ke dia gitu ya. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi tidak gampang sebenarnya orang ini akan lepas, akan pergi dari kamu. Tidak akan. Nah, gitu. Ya. Panjang, akan lama. Akan lama di sini. Ketika kamu menutup koneksi, bahkan 1 tahun, 2 tahun berikutnya, ketika kamu mengakses orang ini, saya rasa orang ini akan mau ngejawab kamu, akan mau ngerespon kamu. Nah gitu. Jadi dia hanya akan melihat bagaimana kamu berikutnya, gitu ya. Tapi di depan sana ya, kamu mau datang, kamu mau komunikasi, ya dia akan komunikasi sama kamu. Perjuangannya dia untuk kamu, tahun-tahun awal kamu memilih untuk pergi, itu akan jelas sekali ya perjuangannya dia di tahun-tahun awal atau di bulan-bulan awal lah gitu ya. Nah begitu. Oke, baik Taurus, itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.